Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tanpa henti. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat yang paling indah adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, taufik, diberikan ilmu nafi, keyakinan, dan semua bekal untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Alhamdulillah. Ya, itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bagaimana tidak? Sedangkan 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh saja, kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan tauhid itu sendiri? Bagaimana dengan iman itu sendiri? Bagaimana dengan keyakinan kepada Rabbul Alamin itu sendiri? Maka tidak heran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, hendaklah dengan karunia dan rahmat Allah kalian bergembira. Karunia itu di antara tafsirnya adalah iman, dan rahmat di antara tafsirnya adalah Al-Quran. Jadi katakanlah, hendaklah karena iman dan Al-Quran kalian harus bergembira. Kenapa? Huwa khairun mimma yajma'un. Karena iman dan Al-Quran lebih baik daripada seluruh yang mereka kumpulkan. Maka kalau kita dapat harta, kita gembira. Kita dapat tender, kita gembira. Kita dapat project, kita gembira. Omset kita naik, kita gembira. Lalu bagaimana perasaan kita ketika kita dapat ilmu, dapat iman, bisa kajian, bisa mendapatkan sebuah hikmah dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Coba tanya perasaan kita. Apakah datar-datar saja? Apakah flat-flat saja? Apakah gitu-gitu saja, atau ada kegembiraan, ada kebahagiaan? Kalau ada kegembiraan, ada kebahagiaan, maka semoga itu salah satu tanda keimanan kita kepada Rabbul Alamin, karena itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Yang berikutnya ingin disampaikan bahwa maksimalkan hari-hari terakhir di bulan Al-Muharram, hanya tinggal beberapa hari saja. Lalu bulan yang mulia ini berakhir dan kita masuk ke bulan-bulan normal, sehingga rugi kalau kita tidak manfaatkan, rugi kalau kita biarkan berlalu begitu saja. Banyak pihak udah lupa tentang bulan ini, berbeda ketika masuk atau berbeda ketika di awal-awal. Tapi seringkali trennya begitu selesai puasa Asyura, seakan-akan bulan ini sudah selesai. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ingatlah bahwa bulan ini masih ada dan tinggal beberapa hari lagi, dan ini kesempatan kepada kita, kesempatan kita untuk memanfaatkan, karena setiap amal soleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dan setiap dosanya pun dilipat gandakan. Oleh karena itu, hati-hati dengan talbis iblis dan tipu daya syaitan, karena syaitan akan berusaha menghancurkan kita di hari-hari terakhir ini, karena syaitan tahu bahwa dosa kita berbeda dengan dosa-dosa di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin Allah muliakan, sebagaimana biasa hari Ahad kita gunakan untuk sesi diskusi, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi. Kita masuk ke pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Nawawi dengan rahmat yang luas dan menjaga ustadz, keluarga, tim kajian, seluruh kaum muslimin dalam ketakwaan dan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Semoga begitu juga ya. Semoga begitu juga bagi yang bertanya. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya, Ustaz, saya memiliki kakak perempuan yang kodrat tabiatnya keras, mudah marah, nada tinggi bila berbicara dengan ayah ibu. Tidak jarang kakak ribut dengan ayah ibu sampai ibu menangis. Dan ibu selalu membuka pintu maaf dan berhati luas memaafkan kakak. Kami adik-adiknya yang seringkali dibuat kesal dengan perlakuan kakak yang keras kepala atau yang keras kepada ayah ibu, tapi di sisi lain masih merepotkan orang tua meski telah berumah tangga. Pertanyaannya, apakah Allah tetap ridho dengan kakak meski sudah berulang kali menyakiti ibu? Karena ibu tetap memaafkan dan menyayangi kakak. Bagaimana maksud ridho Allah? Tergantung ridho orang tua. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita renungkan dan perlu diperinci, dan perlu kita ketahui bahwa sudah kita sampaikan, berbakti kepada orang tua adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali orang yang sampai pada dosa di level durhaka sama orang tua, apalagi berkali-kali, ini seringkali bukan dosa parsial, artinya semuanya bagus kecuali ini gitu loh. Enggak, ini dosa parah, hadirin, yang menunjukkan bahwa ada masalah besar dalam hati dan iman seseorang. Dan kalau itu sudah berkaitan dengan itu, ini bukan hanya tentang orang tua, tapi ini tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba buka surat Hud ayat 45. Surat Hud ayat 45. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada Nuhun Rabbahu", dan Nabi Nuh berdoa kepada Rabbnya. Faqal, seraya berkata, "Rabbi inna bani min ahli." Ya Allah, anakku ini adalah bagian dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Dan sesungguhnya janji engkau itu adalah sebuah kebenaran, dan engkau pemutus yang maha bijak. Saya ingin tanya hadirin Allah muliakan, ayat ini, coba renungkan ayat ini, bahwa wa nada Nuhu Rabbahu, dan ketika Nabi Nuh berseru kepada Rabbnya, inna bani min ahli, anakku itu bagian dari keluargaku. Anak yang mana, hadirin Allah muliakan? Hadirin, anak yang mana? Anak yang Allah jelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Coba buka ayat 42. Ketika Nabi Nuh mengatakan, "Ya bunai, irkab ma'ana." Wahai anakku, naiklah bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Dan jangan bersama orang-orang kafir. Anak yang gak mau beriman kepada Nabi Nuh,
anak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang nggak mau taat dan nggak mau nurut sama orang tua. Tapi lihat Nabi Nuh tidak berhenti untuk menyayangi anaknya, tetap diajak, ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin, naiklah bersama kapal kami dan jangan menjadi orang-orang yang kafir. Lalu apa respon anak ini? Coba ayat berikutnya 43. Qala sa'awi ila jabal. Anak itu bukannya berterima kasih, diajak padahal padahal kondisi sudah menakutkan, kondisi genting, air menyerang dari mana-mana. Tapi lihat bagaimana kesombongan dan keangkuhan dan arogansi sang anak. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan berusaha melarikan diri ke atas gunung yang dapat menjagaku dari air bah tersebut. Gitu. Pakai logika lagi, air itu mengalirnya itu dari atas ke bawah, semua air begitu. Jadi logikanya adalah kalau mau selamat dari air, naik pergi kemana? Ke pantai? Ya bukan, ke atas gunung, ke dataran yang paling tinggi yang ada. Logika. Bukan berarti nggak boleh pakai logika. Logika silakan dipakai dan harus pakai logika. Tapi kalau berhadapan dengan wahyu, ini bapaknya Nabi itu loh, dan bapaknya udah mengatakan ya bunayya irkab ma'ana, naik bersama kami dan jangan jadi orang-orang kafir. Dibantah dengan logika. Qala sa'awi ila jabal. Dan logikanya masuk akal nggak? Masuk akal. Air itu nggak ke atas, gitu. Air nggak ke atas. Air itu ke bawah. Makanya qala sa'awi ila jabal. Aku akan menyelamatkan diri dengan naik ke atas bukit, ke atas gunung. Ya'simuni minan nar. Sehingga aku bisa terlindungi dari air. Apa kata? Mari kita lanjutkan. Qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang selamat tidak ada yang bisa melindungi hari ini dari azab Allah. Illa man rahim. Kecuali yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan logika Anda yang menyelamatkan Anda. Bukan kekuatan, bukan fisik, bukan uang, bukan harta. Yang selamat adalah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hala bainahuma al-mawj fa kana minal mughraqin. Dan itulah akhir dari kebersamaan atau pertemuan Nabi Nuh dengan anaknya. Dan anaknya termasuk orang-orang yang tenggelam dan mati pada hari itu. Qala la 'asima al-yawma min amrillah illa man rahim. Qala la 'asima al-yawma min amrillah illa man rahim. Nggak ada yang selamat dari azab Allah kecuali yang disayang oleh Allah. Ini yang sering kali kita lupa, hadirin. Untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Kita tuh pengen jadi orang kaya, jadi orang sukses, jadi orang yang punya banyak uang, punya banyak kantor cabang. Tapi siapa di antara kita yang terbesit? Saya harus disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan hidup yang paling penting dalam hidup saya adalah menjadi hamba yang disayang oleh Allah Tabaraka wa taala. Apa artinya harta? Apa artinya ketampanan, kecantikan? Apa artinya network kalau nggak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua manusia sayang sama kita, tapi Allah nggak sayang sama kita. Ada artinya. Bisa buat kita tenang. Orang-orang mengeluh-elukan kita, tapi Allah benci sama kita. Ada manfaatnya dilulukan manusia. Dan apabila kita punya anak, hadirin sekalian, siapa di antara kita yang punya cita-cita? Bagi saya itu yang terpenting anak saya itu disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Ada
Anda pun kaya atau miskin, kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha. Punya perusahaan, nggak punya perusahaan, kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan parameter keberhasilan, kebahagiaan. Tapi disayang sama Allah itu harga mati dalam hidup, hadirin, kalau kita ingin bahagia. Illa man rahim, kecuali yang disayang oleh Allah. Lalu coba buka surat ayat ke-44-nya. Waqila ya ardu ibla'i ma'ak. Dan Allah berfirman kepada bumi, wahai bumi, telanlah airmu, sehingga air menyurut. Wahai sama, aqli'i waghidhal ma'. Wahai langit, hentikanlah hujan. Wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Perintah pun dilakukan dan berakhirlah, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, oke la bu'dan lil qaumidh dhalimin. Dan dikatakan, celakalah orang-orang yang zalim. Celakalah orang-orang yang zalim. Lihat Pak, simpel banget Allah. Wakila ya ardu bla'i ma'ak. Wahai bumi, telanlah airmu itu. Wahai sama aqli, langit, hentikan hujan. Allahu akbar. Allah ala kulli syai'in qadir. Waghidhal ma', maka air pun menyusut. Wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Maka berakhirlah itu semua. Simpel itu aja. Allah kalau mengatakan kun fayakun, kalau Allah bilang terjadi maka terjadi, kalau berhenti maka berhentilah. Wastawat 'alal judi, dan kapal itu pun berlabuh di atas bukit Judi, bukit dekat Ardul Musil, dekat Musil. Dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Nah, setelah itu baru masuk ayat 45. Wa nada Nuhun rabbahu. Dan Nabi Nuh berseru kepada Rabbnya, faqala rabbi inna bani min ahli. Ya Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq, sesungguhnya janji engkau benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau pemutus yang maha bijak, pemutus yang paling bijak. Hadirin Allah muliakan, setelah semua itu, lalu Nabi Nuh berdoa dengan doa ini. Itu artinya Nabi Nuh memaafkan anaknya apa tidak? Memaafkan anaknya, dan masih memperjuangkan anaknya walaupun anaknya nggak mau, sampai detik dari penghabisan. Saking sombongnya itu, lihat kesombongan, hadirin. Orang sombong itu Allah buat buta hati, buta mata. Orang sebatas pendosa atau jatuh dalam maksiat saja, itu kalau di saat tenggelam, misalnya dia tenggelam gitu, dia nggak bisa berenang, pemaksiat nih. Terus kita tawarkan bantuan naik skoci kita, dia mau naik apa enggak? Dia mau naik. Tapi anaknya Nabi Nuh nggak mau. Dan Nabi ngotot dengan logikanya. Sama kayak iblis, hadirin. Makanya kan sebagian ulama mengatakan kalau iblis berdoa diampuni, Allah akan ampuni, tapi dia nggak mau doa itu. Itu stadium terparah dari kesombongan. Artinya orang mengatakan lebih baik masuk neraka daripada saya harus mencabut ucapan saya. Itu Pak, naudzubillah, tuma naudzubillah. Tapi walaupun demikian, lihat orang tua. Lihat orang tua, wa nada Nuhun rabbahu. Nabi Nuh berseru, ya Allah, ini anakku, bagian dari keluargaku. Tapi lihat adab dari Nabi Nuh. Sesungguhnya janjimu benar, dan kau pemutus yang maha bijak. Nabi Nuh serahkan kepada Allah, tapi
beliau masih mendoakan, masih minta sama Allah. Diresponlah sama Allah. Di ayat berikutnya 46. Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Allahu akbar. Wahai Nuh, anakmu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Dia mengerjakan amalan yang bukan amalan saleh. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau berdoa dan meminta kepadaku sesuatu yang kau tidak tahu hakikatnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Dan aku peringatkan engkau agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Oh ya, luar biasa. Why no? Dia bukan keluargamu. Yang diselamatkan itu maksudnya. Karena perbuatannya. Bukan orang-orang yang, bukan termasuk orang-orang soleh. Jangan tak minta sesuatu yang bukan termasuk domainmu, yang kau nggak tahu hakikatnya. Lalu apa kata Nabi Nuh? Di ayat berikutnya 47. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wahai Rabbku, atau qala rabbi wahai Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari permohonan permintaan yang aku nggak punya ilmu dalam hakikat tersebut. Wa illa taghfirli wa tarhamni. Kalau engkau tidak ampuni aku, tidak rahmati aku, tidak sayang kepada aku minal khasirin. Aku termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin Allah muliakan. Jadi masalah nggak sesimpel itu. Dan harus kembali ke kasus demi kasus. Apakah ini pure hanya berkaitan dengan hak orang tua, atau ini berkaitan dengan banyak hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi jangan berpikir, oh orang tuaku maafin aku terus, baru masalah selesai. Bukankah hati dihisab hadirin? Bukankah Nabi SAW memaafkan banyak musuh-musuh beliau? Jadi nasihati kakak kita atau nasihati saudari kita, gak akan beruntung orang yang yang durhaka sama orang tua. Kan kita udah bahas ada dua dosa yang pasti akan dibalas oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Dan diantaranya adalah qati'atur rahim, memutuskan tali silaturahim, dan salah satu bentuk qat'u silaturahim yang paling parah adalah durhaka kepada orang tua. Itu akan dibalas di dunia sebelum di akhirat. Sebagaimana sebaliknya hadirin, semata-mata orang tua kita ridho kepada kita belum tentu aman. Belum tentu aman. Maksudnya apa? Iya, semata-mata orang tua ridho kepada kita, emang secara mutlak pasti aman. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyampaikan kepada kita dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan apabila kedua orang tuamu bersungguh-sungguh untuk membuatmu melakukan kesyirikan kepada diriku, jangan taat kepada mereka. Jangan taat kepada mereka. Ini perintah jangan taat kepada orang tua dalam sebuah konteks. Ketika ada anak menjalankan ayat ini, konteksnya sesuai dengan ayat ini, dan menjalankan ayat ini, orang tuanya ridho apa tidak? Nggak ridho lah. Orang tuanya pengen dia melakukan kesyirikan, anaknya nggak mau, maka orang tuanya nggak akan ridho. Ketidakridhaan orang tua dalam konteks seperti ini, apakah akan menghancurkan anak? Enggak. Nggak akan menghancurkan anak. Sekali lagi, makanya kotak berbakti itu harus
dipahami secara utuh. Kembali ke surat Al-Isra 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah perintahkan, Allah wajibkan engkau untuk beribadah, untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbakti kepada orang tuamu. Ini tentang tauhid dan harus dibangun di atas tauhid dan masuk ke dalam konteks tauhid. Penuhi hak Allah lalu penuhi hak orang tua. Allah Ta'ala bisa. Ingatkan ada ancaman besar kalau kakak kita nggak berubah, kalau tidak bertobat kepada Allah taubatan nasuha. Apalagi buat ibu menangis, fatal hadirin. Dan yang dimaksud ridha Allah fi ridhal walid, ridha Allah tergantung ridha Allah dalam konteks yang tidak bermaksiat dan dalam konteks hak orang tua. Itu kan. Atau contoh yang paling simpel lah, ada anak nggak pernah sholat 5 waktu, terus orang tuanya ridho karena baik sama orang tua, apakah menyelesaikan masalah? Nggak sholat hadirin. Ini ada berkaitan dengan hak Allah, bukan sebatas hak orang tua. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi jangan lupa doakan Imam Nawawi dan para ulama kita, karena kita dapat ilmu dari mereka. Mereka yang mengajarkan kita Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sampaikan kepada pihak lain. Semoga Allah merahmati mereka dan semoga Allah merahmati seluruh umat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Mau bertanya Ustaz, bagaimana cara agar istri bisa nurut dengan suami dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin, yang pertama kita isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah. Hati istri itu bukan di tangan suami. Sebagaimana kita sendiri aja susah kontrol hati kita. Makanya sebagian ulama mengatakan al-insan la yudabbiru nafsa. Manusia itu nggak bisa mengurus dan mengontrol seluruh dirinya. Nggak bisa. Makanya kan Allah mengatakan antumul fuqara ila Allah. Kalian tuh butuh sama Allah. Kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara kebutuhan kita kepada Allah adalah untuk mengendalikan diri kita. Kalau Allah nggak tolong kita, nggak bisa kita kendalikan diri kita. Nggak bisa kita menahan serangan dari syaitan. Makanya kan wala takilni ila nafsi tarfata ain, itu yang kita baca setiap hari. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan biarkan aku mengandalkan diriku walaupun sekejap mata. Kembalikan kepada Rabbul Alamin. Kalau kita seorang suami, jangan pernah mengatakan kalau bini gue bisa gue kondisikan. Nggak bisa, nggak bisa. Dan kalau kita ngomong gitu, kita akan diuji dengan ucapan kita. Perempuan gampang, nanti gue atur deh, beres lah, istri gue bisa gue atur. Nggak bisa, saya bisa. Sekali bernabi alaihi salam, Nabi Lut bisa, Nabi Nuh. Nasallallahu alaihi. Jadi jangan mengandalkan diri kita. Dan betapa banyak suami nggak didik istrinya dan nggak bisa didik istrinya. Istrinya Allah kasih taufik jadi wanita yang baik. Asia dengan Firaun, emang Firaun didik istrinya. Hadirin, bukan berarti kita ini alasan kita sebagai suami lepas tangan, enggak. Tapi contoh-contoh ini kan menunjukkan bahwa Anda harus didik istri Anda sebagai bentuk kewajiban kepada Allah. Tapi hidayah taufik bukan di tangan Anda.
Adapun kalau kita sebagai istri, banyak-banyak minta tolonglah kepada Allah. Itu yang paling, minta tolonglah kepada Allah agar jadi istri yang nurut. Dan banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah. Dan jangan andalkan diri sendiri, nggak akan mampu, nggak akan bisa. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah. Surat An-Nisa 28. Jadi selalu minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang berikutnya, ingatlah bahwa kebahagiaan wanita setelah taat kepada Allah adalah taat kepada suami. Sebaliknya, kesengsaraan seorang wanita adalah ketika dia durhaka sama Allah lalu durhaka sama suaminya. Sesimpel itu. Itu harus kita yakini, hadirin. Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruk. Lihatlah bagaimana suamimu menilaimu, kata Nabi SAW. Karena suamimu itu surga dan nerakamu. Dan syaitan selalu mengajak kita untuk durhaka. Karena syaitan nggak mau kita bahagia. Syaitan ingin kita hancur. Lalu yang terakhir, kemungkinannya juga kalau ini pertanyaan dari wanita yang mau menikah atau yang belum menikah, sebagai persiapan, maka carilah suami yang taat kepada Allah, yang saleh, karena itu sangat membantu. Jangan sok-sok jago dengan iman kita. Memiliki suami yang saleh dan bertakwa itu sangat membantu wanita untuk nurut. Sangat membantu, sangat memudahkan. Itu hal yang perlu kita camkan. Adapun kalau sudah menikah, maka jangan menghayal, jangan mengkomparasikan. Bertanggung jawablah terhadap keputusan kita. Kalau suami kita soleh, bersyukurlah kepada Allah. Tapi kalau belum ke arah sana, sekali lagi tanggung jawabkan keputusan kita yang memutuskan menikah. Maka lalu perjuangkan, dan jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Perjuangkan. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian itu pasti andil dari kesalahan kalian. Maka beristighfar, maka bertobatlah. Dan Allah telah mengampuni banyak kesalahan-kesalahan kalian tersebut. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.